Halo Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami sehingga saat ini Tuhan kami masih ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu, berkat-berkat-Mu sepanjang hari-hari yang boleh kami nikmati Tuhan. Namun kami terus menerus Tuhan rindu setiap kami terus dibangun kembali, dibangkitkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar ya Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dan berkati setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, urapi kami semuanya, urapi yang mendengar, urapi hamba-Mu yang akan memperkatakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan buat setiap kita rindu bahwa kita senantiasa boleh mengalami kuasa daripada Tuhan. Kita rindu setiap hari kita butuh kuasa dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-7 ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Allah adalah satu-satunya penebus, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan, setiap kita boleh mengamenkan. Ini satu pernyataan Tuhan ya, firman Tuhan diperkatakan kepada bangsa Israel. Bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel ya. Kalau kita membaca di dalam pembacaan kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ke-28, pasal ini berbicara tentang membahas tentang pembebasan bangsa Israel dari pembuangan ya di Babel ya. Pada waktu masa pembuangan selama 70 tahun bangsa Israel dibuang ya di Babel, di pembuangan sana. Tentu
bangsa Israel mengalami penindasan, mengalami yang namanya tidak ada pertolongan, ya. Yang kalau kita menggambarkan bagaimana ketika kita ada dalam pengasingan atau kita ada dalam satu lingkup di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu, bagaimana kita hidup tidak bisa bergerak, ya, dan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam pembuangan di Babel, ya, bangsa Israel mengalami kesulitan sehingga pada masa-masa itu bangsa Israel mulai mengeluh, tetapi Tuhan Allah yang mengasihi juga mengirim pemimpin-pemimpin, ya, para nabi-nabi ada di pembuangan di sana yang dimana Tuhan merindu bahwa setiap pribadi orang-orang Israel itu boleh mengalami pemulihan, bangsa Israel boleh kembali kesadarannya, ya. Dan 70 tahun bangsa Israel di Babel, ya, di masa-masa pembuangan itu. Di situ bangsa Israel benar-benar dia berseru-seru bahwa dia butuh pertolongan Tuhan, ya. Tentu di sini mengapa bangsa Israel ada berada dalam pengasingan, dalam pembuangan, ya. Kalau kata dibuang, diasingkan dalam hadirat Tuhan, ya, tidak ada lagi penyataan Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan di situ, ya. Tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan, akan mengalami tekanan, ya, masalah yang tidak ada pertolongan, ya. Bagaimana kalau kita mengalami hal-hal yang demikian? Nah, mengapa bangsa Israel ada dalam pembuangan itu? Oleh karena pemberontakan, oleh karena bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia, bangsa yang selalu tidak taat kepada Tuhan, ya. Dia selalu mendirikan mesbah-mesbah, ilah-ilah lain, menyembah ilah-ilah yang lain. Itulah yang membuat Tuhan, ya, membuat Allah itu membuang atau mendidik. Di sini mas pembuangan, pengasingan itu mendidik bangsa Israel supaya bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar yang Tuhan inginkan, ya Bapak Ibu. Hari kita melihat, ya, di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-22, 24 sebelum kita bahas pembacaan firman Tuhan, ya. 43, ya, pasal 43 ayat yang ke-22 sampai 24. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, ya. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntun korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberatkan aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu, ya. Bapak Ibu, ini keluhan Allah, keluhan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel selalu, ya, dikatakan dia memberatkan hati Tuhan dengan dosa-dosa, ya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berbicara bahwa dia Tuhan yang berkuasa, ya Bapak Ibu. Dia Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Dia juga berkuasa untuk membinasakan. Ketahuilah itu Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, Allah yang maha kuasa, punya kuasa. Oleh sebab itu di sini menjadi satu peringatan bagi setiap kita supaya setiap kita sungguh-sungguh menyadari, ya Bapak Ibu, supaya kita tidak bermain-main, ya, dengan Tuhan. Ketika kita telah menerima, ya, kasih Tuhan yang besar, jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih. Demikian juga saudara dan saya. Ingatlah selalu dan sadarilah selalu bahwa saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan, ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah. Ya, ini Bapak Ibu harus kita sadari bahwa menjadi kasih karunia bagi kita. Ya, jika kita hari ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, adalah kasih karunia bahwa setiap kita telah dijadikan menjadi miliknya. Tapi seringkali kita seperti bangsa Israel, kita tidak pernah menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa kita dijadikan milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya berarti bahwa setiap kita Bapak Ibu itu selalu ada di dalam hati, ada di dalam genggaman Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya, binasa. Dan Tuhan selalu ingin bahwa setiap kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan inginkan, pribadi yang sempurna, pribadi yang berkenan, pribadi yang kudus. Tentunya menjadi serupa dengan gambar Allah. Ya, ini tujuan Allah, ya Bapak Ibu. Seringkali kita lupa seperti bangsa Israel, melupakan Tuhan. Ya, di situ dikatakan dia tidak pernah membeli tebu, dikatakan. Ya, di ayat yang ke Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dan dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihan. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, ya, harusnya kehidupan kita, ya, harus senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Di situ mengenyangkan Tuhan dengan lemak korban sembelihan, dengan hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tapi di sini bangsa Israel selalu berbuat dosa, memberatkan hati Tuhan. Seperti saya ibaratkan seperti seorang anak, ya, yang selalu melukai hati orang tua. Ya. Dia tidak pernah mengerti dengan pikirannya. Seorang anak selalu, mengapa ada banyak anak-anak tidak menurut, suka melawan, suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, yang dilarang oleh orang tua. Tetapi anak-anak seringkali melukai hati orang tua dengan berbuat semau-maunya sendiri, ya, dengan mencari kesenangan sendiri. Bangsa Israel demikian, selalu mencari kesenangan sendiri, kan mencari ilah-ilah lain. Ya. Banyak ilah-ilah lain, ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, ada hobi-hobi, ada kesukaan dunia. Itu pun ilah-ilah lain. Bahkan ketika kita membanggakan diri kita sendiri, itu pun kita sedang mengilahkan diri kita. Ini tidak menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ya, ini ada di dalam ini. Bangsa Israel tidak pernah melihat betapa Allah mengasihi. Ya, dikatakan di situ bahwa bangsa Israel itu adalah buta dan tuli. Ya, di dalam Israel tidak dikatakan engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ya, Yesaya 42 ayat 20 dikatakan, ya, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Seringkali demikian kita. Ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri kita. Setiap pribadi, khususnya melalui karya Tuhan di kayu salib, membuktikan bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita, bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bangsa Israel sudah mengalami mujizat demi mujizat. Ketika bangsa Israel, ya, keluar dari bangsa Mesir, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Ketika bagaimana Israel melihat kuasa mujizat Tuhan,
boleh terjadi laut terbelah jadi dua. Tapi tidak membuat bangsa Israel itu menyadari bahwa dia memiliki Allah yang berkuasa. Dia memiliki Tuhan satu-satunya yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong, memberkati kehidupan bangsa Israel. Sehingga seringkali bangsa Israel jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Dan tentunya Allah menginginkan kita supaya kita juga tidak melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Allah rindu bahwa setiap kita boleh mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang dahsyat. Ya, di pembacaan kita telah menyatakan di Yesaya 43 ya, ayat 1 sampai yang ke-7. Inilah yang harus kita miliki. Sadarilah ya, mari kita mau bangun kesadaran kita kembali. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, saudara, kesadaran kita kepada Allah ya, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi ini, kita harus bangun terus menerus ya. Dan kemudian harus kita yakini, kita imani bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Yesus Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Dia satu-satunya penebus kita. Oleh sebab itu kehidupan kita tidak boleh mengalami, tidak perlu lagi mengalami ketakutan. Bangsa Israel, mengapa dia lari daripada Tuhan? Mengapa dia menjauh daripada Tuhan, mencari ilah-ilah lainnya? Karena dia selalu hidup dalam ketakutan ya. Tidak kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dia mencari ilah lain. Ketidaksabaran menanti janji Tuhan yang buat bangsa Israel hidup dalam dosa ya, kekejian di mata Tuhan. Lalu itu katakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, engkau ini kepunyaanku. Jadi tidak perlu lagi kita takut ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi hidup dalam dunia ini, hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu takut hidup dalam dunia ini, walaupun dunia ini seakan-akan menakutkan seperti momok ya. Tapi takutlah kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang telah menebus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai engkau tidak akan menghanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sungguh luar biasa kasih Allah ya. Bahkan api pun tidak bisa menghanguskan kita. Tuhan ada dalam segala hidup kita. Tuhan menyertai kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jangan takut. Dikatakan ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus ya, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai ganti ya. Tuhan mengingatkan kembali akan perbuatannya kepada bangsa Israel. Tuhan juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh serius mengasihi saudara dan saya. Bahwa Tuhan hanya Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah yang harus kita yakini, yang harus kita imani di dalam kehidupan kita ya. Jangan seperti bangsa Israel, tidak percaya sehingga dia memberontak, tidak menurut. Firman Tuhan di Efesus dikatakan pasal 5 ya, jadilah penurut-penurut Allah. Seringkali kita tidak menjadi penurut-penurut Allah ya. Kita selalu tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setiap firman yang diperkatakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan mungkin melalui pembacaan, seringkali kita tidak mau lakukan firman itu. Tapi kalau itu berbicara berkat-berkat ya,
lalu diaminkan, maunya terima berkat-berkatnya, maunya terima hal-hal yang jasmani. Begitu minta ada di depannya. Nah ini bangsa Israel, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, kita tentunya adalah Israel rohani, ya. Kita mungkin bukan bangsa Israel yang sebenarnya, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dimiliki. Kata Tuhan, engkau adalah kepunyaanku. Bahkan di ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya. Yang luar biasa, ya. Engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan, yang begitu menghargai kita dan tidak pernah memandang rupa kita. Tuhan menghargai setiap jerilah kita. Tuhan menghargai kesetiaan kita. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, sekecil apapun yang saudara dan saya persembahkan untuk Tuhan, Tuhan menghargai. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari dan kita mau mengasihi. Orang yang menurut adalah orang yang melakukan setiap firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jangan sampai kita hanya mengenyangkan perut kita sendiri, mengenyangkan daging kita sendiri, tapi tidak pernah mengenyangkan hati Tuhan dengan kesenangan Tuhan, dengan pujian pengagungan kita, dengan hidup kesetiaan kita, dengan penyembahan kita, hidup dalam kekudusan. Nah, pada Tuhan mengatakan engkau berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah pada kesempatan malam hari ini firman Tuhan telah menyatakan kembali bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya, bahwa kita harus bangga memiliki Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kita. Ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara dan saya dijadikan, diciptakan untuk kemuliaan namanya. Marilah kita hidup, ya, mau hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan menjadi atau menyakitkan hati Tuhan, ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingat kembali bahwa kita memiliki Allah. Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong kita. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Apapun pergumulan saudara dan saya, ya, apapun masalah saudara, kesulitan-kesulitan mungkin saudara dalam pengasingan, dalam didikan Tuhan hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, satu-satunya Allah, ya, penyelamat kita yang sungguh. Haleluya, amin. Firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita, yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan jiwa kita, bahkan telah menjadikan setiap kita menjadi milik kepunyaannya, bahwa kita ada di dalam hati Tuhan, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa ada dalam dekapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini kami masih mendengar pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau adalah kepunyaanku. Ini membuat hati kami kembali Tuhan terhibur Tuhan, ketika kami boleh mendengar suara Tuhan bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan, bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Tuhan yang berkuasa. Engkau yang berkuasa telah mengalahkan maut Tuhan, dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan terus menolong kami, supaya kami boleh tetap berpegang teguh kepada firman-Mu ya Bapa. Peliharakan roh jiwa tubuh kami Tuhan, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami terus boleh mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan anak Allah. Dan janganlah Tuhan biarkan kami Tuhan lemah. Jangan biarkan kami Tuhan jauh dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Tuhan. Namun kiranya tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami Tuhan, supaya kami boleh terus Tuhan melakukan kehendak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami setiap pribadi rumah tangga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya Bapa. Mungkin saat ini dalam kesesakan, mungkin dalam ketakutan, biarlah firman-Mu Tuhan berikan penghiburan, memberikan kekuatan, membangkitkan iman kami kembali ya Bapa. Mungkin dalam sakit penyakit, kami percaya oleh kuasa bulur-bulur-Mu Bapa, umat-Mu boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan menolong, memberkati setiap rumah tangga, pernikahan mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati Tuhan Yesus, sesuai dengan janji firman bahwa Engkau memberkati anak cucu Tuhan, sehingga kehidupan umat-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan memberkati. Berkati bangsa negeri kami Indonesia, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, keselamatan bagi bangsa negeri kami, pertobatan bagi bangsa negeri kami Bapa. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan Tuhan apa yang boleh kami perbuat malam hari ini ya Bapa Surgawi. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyataan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu, di mana kita akan adakan minggu ibadah perjamuan kudus.